Halo, selamat datang di Surat Tarot Reading. Hari ini kita akan coba baca bagaimana kehidupan percintaan kamu, pekerjaan kamu, atau apapun masalah yang terjadi di hidup kamu saat ini. Kita akan coba membacanya di kartu ini. Aku udah nyiapin 3 kartu yang bisa kamu pilih. Ini file number 1, ada kartu yang warna pastel ini dan juga pendant. Dan ini file number 2, ada Shamanic Healing Oracle dengan kerang. Dan juga ada file 3, ini Angel Therapy Oracle Card dengan kristal. Aku lupa nama kristalnya, cuman warnanya cantik banget. Oke, kamu bisa pilih di antara kartu ini mana yang menurut kamu paling pas, paling klik di hati kamu, dan nanti kita baca satu persatu apa yang kartu ini ingin sampaikan. Oke, silakan untuk memilih. Halo, file number 1. Buat kamu yang milih kartu ini, kita bisa lihat kartunya cantik banget, warna pastel, dominan pink dan biru. Biasanya kalau pink itu tentang hati dan biru itu throat chakra, bagaimana kamu untuk menyampaikan sesuatu, untuk berbicara. Dan juga ada pendant. Di sini pendantnya ada tulisan. Kita baca tulisannya. I might not be your first date, your first kiss, or your first love. I just want to be your last everything. So sweet banget. Mungkin ada orang yang tergila-gila, orang yang ingin menghabiskan kisah hidupnya sama kamu. Oke, mari kita baca aja. Di sini ada jump in, Andromedan energy, adventure, say yes to change. Okay. Ini ada the Sea of Mintaka, seeing potential, bringing unconscious of light to light. Weight of the world, boundaries, let it go, is not yours to carry. One more card, the courage of peony, multi-phase, unique nature, let yourself be seen. Dan di back of the deck ada forge, don't follow, pave a new path, be the leader you wish you had. Oke, coba kita lihat ini maksudnya tentang kemana ya. Licin banget. Itu licin banget kartunya hari ini. Oke, ada justice terbalik, ada ten of swords terbalik, ada king of wands, dan ada ten of wands terbalik. Dan back of the deck ada four of wands. Apa pesan yang ingin disampaikan di kartu ini? Energy flows where my intention goes. When I lean on the faith of the universe, peace become real.
And the back of the deck ada recognize that I have chosen fear and I chosen again, I choose love. Okay. Oke, mari kita coba untuk membacanya. Itu ada semut. Oke, di sini aku ngeliat kamu ada yang overthinking of everything. Kamu kayak segalanya itu di overthinking. Ya bagus sih, maksudnya untuk nggak terburu-buru, tapi kalau misalkan terlalu over juga yang sesuatu yang harusnya kamu dapat hari ini karena kamu yang overthinking bisa tidak kamu dapatkan. Dan mungkin kamu ada kayak di masa lalu kamu ada dikhianati, kamu ada dikecewakan, makanya kamu yang takut untuk mengambil keputusan, untuk kayak yang terlalu dipikirkan segala sesuatunya. Buat kamu mungkin di sini kamu katanya disuruh let it go. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu pelajaran buat kamu, emang harus terjadi, cuman tidak harus dibikin trauma. Jadi let it go. Trauma kamu di masa lalu atau kamu misalkan belum memaafkan seseorang, let it go. Dan the sea of minta casing potential bringing unconscious to light. Jadi kalau misalkan kamu melihat sesuatu kayaknya bagus nih, cuman kamu yang dipikirin lagi, ditelaah lagi segala macam. Ikutin aja kata hati kamu. Nggak semuanya itu harus logika. Biar kadang-kadang di logikanya itu nggak masuk akal. Cuman kalau misalkan emang Tuhan udah yang itu buat kamu, itu emang bagus buat kamu. Biarpun sebenarnya nggak masuk akal, tapi terjadi ya terjadi. Kalau emang udah meant to be for you. Jadi ikutin kata hati kamu, ikutin feeling. Logika harus dipakai tetap, cuman balance mungkin. Dan untuk kayak kamu kayak merasa lelah, merasa give up dengan semua hal yang terjadi di hidup kamu. Mungkin semua datang bertubi-tubi, mungkin masalah percintaan, bisa di pekerjaan juga, di keluarga, kayak semua tuh yang datang semua kayak aku capek, aku pengen lepas. Cuman jangan khawatir, itu masa-masa itu hampir terlewati, hampir yang sebentar lagi kamu bakal menemukan jalan. Kamu bakal kalau misalnya kamu lagi berusaha untuk naik jabatan apa segala macam, sebentar lagi kamu akan mendapatkannya. Apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Di sini ada King of Wands, dia ada seorang raja yang pede, yang setelah berusaha keras semuanya akan terjadi. Kamu tuh dilindungi sama banyak hal, sama mungkin sama spirit atau misalkan leluhur segala macam. Kamu tuh dilindungi biar kamu bisa mendapatkan apa yang baik untuk kamu. Yang kamu inginkan belum tentu baik. Jadi kamu menginginkan sesuatu, tapi kalau misalkan kamu nggak dapat tapi malah dapet yang lain, mungkin itu yang lebih baik. Dan itu tuh emang buat kamu, dan nggak selamanya yang kamu inginkan itu baik buat kamu. Jadi Tuhan pasti ngasih yang oke, aku itu nggak bagus buat kamu, bagusnya ini nih.
dan kamu pasti happy dengan itu. Yang mungkin pas awalnya yang duh kok nggak bisa sih, kok malah jadinya ini sih, tapi setelah berjalannya waktu yang oh ternyata emang ini lebih baik buat aku. Dan kamu juga harus menentukan jalan, menentukan apa yang kamu inginkan. Kamu kayak yang saat ini yang karena kamu capek, kamu lelah, kamu yang jadi aku tuh harus kayak gimana, aku tuh harus kayak hilang arah gitu. Dan sebenarnya ini tuh saatnya kamu yang mungkin aku capek, mungkin aku kehilangan sesuatu, tapi kamu juga harus punya fokus kepada pada suatu hal yang misalkan pekerjaan, atau yang saat ini tuh energi kamu itu membaik dan akan menjadi lebih baik. Dan kalau misalkan kamu punya niatan, misalkan kamu mau buka usaha baru, itu tuh bisa berhasil asalkan kamu fokus, asalkan kamu yang terus berusaha, dan usaha kamu itu yang kamu bakal dapat hasilnya. Kamu yang kamu lakuin itu nggak percuma. Kalau misalkan kamu udah give up dan kamu yang memulai sesuatu, itu bagus saat ini. Kalau misalkan kamu ingin melanjutkan yang kamu usahakan saat ini, juga bagus, dan kamu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi faith in your path, be the leader you wish you had. Jadi diri kamu sendiri yang menentukan kamu itu sukses atau enggak. Diri kamu sendiri yang tahu bahwa itu tuh baik buat kamu atau enggak, baik itu di pekerjaan juga dengan hubungan. Kalau misalkan kamu saat ini yang udah berusaha mati-matian untuk memperbaiki sebuah hubungan, cuman kayak kayak kamu tidak dihargai, mungkin ini saatnya kamu mengambil keputusan ke jalan yang menurut kamu lebih baik. Misalkan kamu di hubungan, sekiranya kamu capek, ya udah, mungkin ini udah cukup. Kamu mungkin istirahat, atau misalkan kamu mengakhiri hubungannya, dan mungkin kamu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Di usaha juga kayak gitu. Dan saat ini kamu tuh punya unlimited possibilities. Kamu yang bisa bahagia banget asalkan kamu fokus, asalkan kamu yang ikutin kata hati kamu, ikutin yang kamu yang hati kamu inginkan. Jangan mengikuti logika terus. Kamu juga tanya ke diri kamu sendiri, apa sih yang kamu inginkan? Kamu bahagia nggak saat ini? Kalau misalkan bahagia, terusin. Kalau misalkan kamu kira yang aku capek, aku udah nggak mau lagi, stop, dan mulailah ke yang baru, misalkan baik di hubungan atau di pekerjaan. Sama seperti itu, kamu harus yang take control of your life. Kamu nggak bisa yang ya misalkan ya Tuhan terserah deh, ya Tuhan juga bilang kamu maunya apa gitu kan. Kalau misalkan kamu tahu yang kamu mau, kamu usahain, ya kamu pasti berhasil gitu. Untuk file nomor 1 itu sih pesannya. Terima kasih udah dengerin. Jangan lupa like dan follow ya. Terima kasih. Halo, file number 2. Buat kamu yang pilih file number 2, di sini ada Shamanic Healing dan juga kerang. Kerang itu biasanya simbol protection atau keabadian juga bisa.
uh, mungkin kamu butuhkan protection saat ini, atau kamu emang sudah terprotect, kamu sudah terlindungi dari segala macam hal. Oke, kita lihat aja dari kartunya ya. Oke, ada new day. Oke. Ada burden. Ada sacred space. Oops. Ada healing energy. Back of the deck ada death. Jangan khawatir, death itu bukan berarti sesuatu hal yang menyeramkan, bisa juga new beginning. Kita lihat. Apa yang ada the lover terbalik, ada page of pentacles terbalik, ada apa ini, five of pentacles, ada the empress. Back of the deck ada justice terbalik, I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am loved and miracles are natural. Ada oneness is my true nature. Back of the deck, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Okay. Kita baca. Okay. Buat kamu, new day is coming. Mungkin saat ini kamu apa sih, nggak lama putus dengan pasangan kamu, atau kamu apa namanya ada masalah dengan pasangan kamu yang saat ini tuh kamu yang kamu kayak perlu untuk self healing, kamu perlu untuk membahagiakan diri kamu sendiri, kamu dan juga kamu harus ingat bahwa hubungan itu bukan di kamu aja. Hubungan itu harus kedua belah pihak yang berjuang. Kalau kamu berjuang sendiri aja gak bisa. Kalau misalkan emang kamu sendiri yang berjuang, yang ada kamu capek sendiri dan stres dan dan ya capek. Dan mungkin saat ini kamu yang udah deh, kamu sendiri aja dulu, kamu healing diri kamu sendiri aja, kamu yang gak usah mikirin apa-apa lagi, kamu yang is enough gitu, ini cukup. Kamu yang menjauh dulu dari orang itu kalau misalkan kamu masih dengan hubungan sama dia. Kalau misalkan atau kamu udah putus, saat ini kamu fokus sama healing diri kamu sendiri aja, soalnya new day, new beginning is coming. Dan new day-nya itu yang bahagia banget. Di sini kayak ada matahari itu kan hangat, dan
ada apa namanya, ini capung itu kan cantik, jadi new day yang kamu apa namanya yang akan kamu dapat itu lebih baik, lebih cantik, kamu lebih bahagia, bakal lebih segalanya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kamu takut untuk nggak bahagia, kamu kayak yang aku tuh yang takut kalau misalkan lepas dari orang ini, atau misalkan kamu lagi nggak bisa move on sekarang, kamu takut kalau misalkan kamu nggak bisa menemukan yang lebih baik dari orang ini. It's bullshit. Kamu uh, kamu harus kayak remind yourself like I am in love, I love myself, and miracle are natural. Jadi semuanya nggak ada yang nggak mungkin, semuanya itu mungkin. Kalau kamu percaya, kalau kamu yang starting love yourself, semuanya bakal kebuka. Kalau misalkan kamu udah sayang diri kamu sendiri, kalau kamu udah healing, semuanya bakal terbuka. Karena segala sesuatu itu berawal dari bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu bisa mencintai diri sendiri, kamu juga bisa mencintai orang lain, dan orang juga lebih yang kamu bakal terlihat positif. Bahkan kamu itu the empress, kamu itu yang cewek yang, kalau misalkan kamu cewek yang kuat, kamu yang berani, kamu yang tegas. Kalau misalkan cowok juga sama, jadi yang kamu nggak perlu kayak affirmation dari orang lain, kamu nggak perlu yang dari orang lain yang kamu tuh gini, nggak usah didengerin, karena kamu itu the empress, kamu itu kuat, kamu itu pokoknya harus teguh dengan pendirian, harus yang love yourself. Saya lihat kan di sini the empress, dia itu duduk manis dengan mahkota bunga dan baju yang cantik, karena ya kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng, kamu tuh kuat, dan apapun bisa kamu dapatkan asalkan kamu percaya, kamu sayang sama diri kamu sendiri. Jadi nggak usah lah takut untuk nggak bisa bahagia. Kamu itu pasti bahagia kalau kamu fokus dengan diri kamu sendiri saat ini. Bagus, karena dari situ kamu bisa buat healing diri kamu sendiri, kamu bisa memulai mencintai diri kamu sendiri, dan aura kamu nanti yang terbuka, kamu sinar yang terpancar, dan bakal ada new beginning, new day yang lebih indah dari sebelumnya, baik di percintaan maupun di kerjaan juga ya. Kalau misalkan kamu punya bos yang menyebalkan kamu punya bos yang gak ngerti kamu, yang kamu lebih tegas yang misalkan, bos itu tuh nggak bisa kayak gitu, itu kayak gini gitu kan. Kalau misalkan kamu bisa menjelaskannya, semuanya bakal kayak okay, gitu kan. Jadi intinya dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau kamu udah sayang diri kamu sendiri, kalau kamu udah membuka diri kamu sendiri, kalau misalkan kamu udah yang self reward ke kamu dari sendiri, semuanya bakal terbuka, semuanya bakal menjadi lebih baik dan lebih indah. Gitu deh buat file number 2. Semoga kalau misalkan pas, kasih tahu ya di komen, dan jangan lupa like dan follow Surat Tarot. Terima kasih. Halo, file number 3. Buat kamu yang pilih number 3, kamu di sini ada Angel Therapy Oracle Card, dan juga ada kristal warna hijau muda, ini aventurin, biasanya buat menetralkan negatif energi dan negatif emotion, juga biar supaya kamu tenang, calm, dan juga katanya bisa buat menarik keberuntungan. Oke, kita coba baca di kartunya ya, apa yang kartunya pengen sampaikan ke kamu.
At the throat chakra, the angels are helping you lovingly speak your truth. At the workshop and seminar, attending and giving speech is part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. Wah, kamu di throat chakra semua ya. Okay, ada listen to your intuitive feeling. Your body is creating accurate message from the divine. Juga ada manifestation power. Use your spiritual gift and natural abilities to attract your desired outcome. Back of the deck ada if you get nervous, focus on service. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your needs. Okay. Lihat di sini apa yang Kartu mau omongin. Okay, ada Four of Coins. Ada the High Priestess. Ada Four of Swords. Ada King of Pentacles terbalik. Dan juga Seven of Cups terbalik. Kita lihat pesannya di sini apa. The presence of love will always cast out fear. I'm the dreamer of my dream. Ada back of the deck. When I'm connected to my joyful presence, I'm attract support from the universe. Okay. Mari kita baca. Di sini kartunya banyak berbicara dengan throat chakra. Artinya apa? Kamu lebih speak up, lebih sampaikan apa yang kamu inginkan. Kalau misalkan kamu menginginkan sesuatu, atau misalkan kamu ada masalah dengan pasangan kamu, ada lebih baik kalau kamu membicarakannya. Lebih baik kamu yang kasih tahu ke dia feeling kamu tuh kayak gimana. Kalau misalkan kamu terus pendam, nggak akan selesai masalahnya. Masalahnya bakal terulang lagi karena dia nggak tahu kalau kamu itu nggak suka, karena dia nggak tahu kalau misalkan yang dia perbuat itu salah. Jadi kamu harus lebih speak up what you want, what you need, yang biar kamu berdua bisa belajar bersama. Kalau misalkan kamu yang selalu dipendam, gimana bisa belajarnya? Yang ada ya terus gitu-gitu aja terus. Jadi kamu harus lebih open, baik ke ke pasangan kamu atau di pekerjaan kamu. Kalau misalkan kamu punya ide-ide yang menurut kamu bagus, sampaikan. Ya siapa tahu dengan gitu kamu bisa naik jabatan. Ya nggak, kalau misalkan kamu diem aja, ya bos juga yang bilang diem aja, nggak ada effortnya, dia juga nggak mau naikin jabatan kamu. Kalau misalkan kamu
speak up ide-ide kamu, misalkan speak up apa yang kamu inginkan. Siapa tahu bos kamu oke, orang ini kreatif, orang ini punya visi dan misi yang bagus, oke, dia naik jabatan, kan bisa seperti itu. Jadi kamu harus yang lebih speak up, lebih terbuka, dan kamu juga harus tahu juga saat-saat yang tepat untuk berbicaranya kayak gimana, di mana, kapan. Jadi kalau misalkan kamu saat ini lagi feeling kayaknya bagus deh kalau misalkan aku bilang kayak gini, bilang saat itu juga. Kalau misalkan kamu masalah dengan pasangan kamu dan misalkan miscommunication or dia berbuat sesuatu hal yang kamu nggak suka, bilang saat itu juga, biar masalahnya terselesaikan saat itu juga. Kalau misalkan segala sesuatu dipendam sendiri, ya akhirnya beban jadi kamu. Padahal ada sesuatu hal yang indah yang bisa berkembang, tapi karena kamu pendam sendiri, ya di situ-situ aja gitu, nggak bisa berkembang, nggak bisa lebih maju. Dan kamu tuh punya ide-ide yang brilian. Kamu sebenarnya, kamu itu yang orangnya pemimpi, kamu itu kreatif. Orang kreatif itu harus speak up dong, biar kreativitinya itu terbuka. Dan kamu mungkin takut untuk berbicara karena kamu takut untuk orang lain jadi kayak kecewa atau meninggalkan kamu. Enggak, itu tuh cuman ketakutan kamu aja, padahal enggak. Kalau misalkan kamu bisa speak up, kamu yang lebih joyful, kamu lebih bahagia, dan semua orang bakal support kamu. Yang penting kamu open. Kalau misalkan kamu takut buat speak up saat itu, mungkin kamu bisa konsultasi. Mungkin kamu bisa yang ngomong sama orang yang dekat, yang ngerti sama kamu, yang kalau kayak gini bagus nggak ya. Misalkan belum pede untuk speak up what you want, speak up what you need, atau speak up your creativity, mungkin kamu bisa konsultasi dengan orang, dan kamu bisa menimbangnya bahwa itu tuh baik atau enggak. Biar jangan takut kalah, jangan takut untuk bahwa kamu itu tidak dicintai, bahwa kamu itu bakal dijauhi orang-orang. Enggak, kamu itu the dreamer, kamu itu penuh kreativitas, dan kamu harus yang speak up, kamu harus yang bilang kalau kamu nggak suka. Kalau misalkan kamu pikir sesuatu hal bakal ide kamu itu baik, ide kamu itu bagus, bicarakan, maksudnya speak up. Mungkin nggak yang kamu ungkapin, atau misalkan ide kamu nggak 100% diterima sama semua orang, nggak kenapa-napa kan. Mereka misalkan kamu punya ide nih, ini kata orang, kayaknya ini kurang ini deh. Terus orang lain, kayaknya bisa ditambahin ini deh, malah jadi lebih baik, malah menjadi lebih besar. Dan karena kamu berdiskusi, karena kamu ngomongin itu. Kalau misalkan kamu pendem, kamu diam-diam aja, ya ide kamu ya di situ-situ aja, nggak bisa berkembang gitu. Jadi di sini sih harusnya bilang kamu harus lebih speak up, itu aja sih. Yang lain-lainnya nggak ada, katanya cuma bilang lebih speak up dan listen to your feeling. Kalau misalkan kamu feeling yang kamu melakukan sesuatu terus kamu feelingnya kayaknya nggak bagus, jelek, jangan dilakuin. Karena kamu itu high priestess, kamu tuh punya intuisi yang baik, kamu itu kreatif. Jadi manifest kesuksesan kamu atau cinta kamu
Kalau misalkan kamu lagi ngedeketin seseorang, nyatain dong. Gimana bisa jadian kalau nggak disatain? Ya enggak. Oke deh, itu aja buat file nomor 3. Kalau ini sesuai buat kamu, jangan lupa komen di bawah ya, dan jangan lupa like dan follow juga videonya. Terima kasih.